Oke, selamat pagi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah wawasan pendidikan ya. Hari ini tatap muka ke berapa ya? Pokoknya setelah UTS ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi hari ini kita membahas bab 8 dari LMS eh, Online Learning UNJ dengan pokok bahasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya, kalau di sini ada 3 ya. Jadi setelah menyelesaikan tatap muka bab 8 ini, Anda ini diharapkan dapat menganalisis Undang-Undang Pendidikan Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Terus berikutnya menganalisis kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia, yang kurikulumnya itu banyak berubah. Terus yang terakhir menganalisis jenis, jalur, dan jenjang pendidikan akademik dan vokasi. Materialnya bisa dibaca sendiri sebetulnya ya. Ada PowerPoint-nya segala macam, ada tugasnya yang ada penugasan 8 ya. Yang dikerjakan penugasan 8 saja, tidak perlu mengerjakan kuis ya. Kalau mau mengerjakan kuis tidak ada masalah. Saya akan masuk ke bahan ajarnya. Nah, ini. Jadi Anda sudah mempelajari bab-bab sebelumnya bahwa kan seperti ada budaya setiap ganti presiden, ya, ganti menteri pendidikan, setelah itu diikuti dengan bergantinya kurikulum. Kalau ganti kurikulum itu nanti ganti buku dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Jadi banyaknya kebijakan pendidikan di Indonesia yang tidak statis, jadi dinamis ya. Termasuk ujian nasional, dulu ada ujian nasional terus kemudian tidak ada. Demikian juga masuk perguruan tinggi negeri ya, kalau swasta kan tidak perlu dibahas ya, tergantung mau masuk kemana itu. Karena perguruan tinggi negeri ini banyak diminati ya, dan perguruan tinggi negeri ini terbatas sehingga saingannya besar atau ketat ya. Nah itu untuk masuk di perguruan tinggi negeri itu ada yang menggunakan ujian atau tidak ujian, nanti kita bahas ya. Pokoknya ada banyak perubahan-perubahan kebijakan di pendidikan Indonesia. Nah, jadi Anda nanti akan membahas seperti apa kebijakannya setiap era, nanti bisa membandingkan. Nah, di sini ada beberapa indikator ya, berarti indikator, tinggal dibaca sendiri. Yang pertama adalah perjalanan dulu, kita melihat sejarah ya. Sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia ya. Jadi nanti arah kebijakan pendidikan di tiap era ini akan bisa terlihat perubahannya. Yang pertama di awal kemerdekaan, jadi setelah merdeka 17 Agustus 1945, bahwa merdeka itu ya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pokoknya merdeka dulu gitu ya. Masalah administrasi belakangan. Nah, ini akhirnya berdampak ya. Jadi pada saat 45 sampai 50 itu kan semangatnya masih semangat merdeka ya.
Jadi menggelorakan Indonesia keindonesiaan. Jadi Menteri Pendidikan juga masih Kementerian Pengajaran. Ini bertugas menyiapkan kurikulum yang isi kurikulumnya itu adalah memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Berarti saat itu kan kebangsaannya dianggap belum memenuhi kriteria, sehingga perlu diberikan wawasan kebangsaan. Dan selain wawasan kebangsaan, prasarana-sarana pendidikan yang sebelum merdeka itu dijajah Jepang Belanda itu dibuat ya, atau paling tidak supaya pantas gitu ya, sarana prasarana pendidikannya supaya pantas. Dan yang terakhir jumlah guru yang tadi yang mungkin dikelompokkan dalam sedikit menjadi keluar dari sedikit. Nah, setelah 5 tahun masuk ke era demokrasi liberal 51 sampai 59. Hanya 8 tahun. Ini di tengah situasi politik ya yang tidak stabil. Ini kebijakan pendidikan juga masih belum beranjak dari meningkatkan sarana prasarana sama jumlah pengajar, jadi masih fokus di penguatan kebangsaan yang belum beres gitu ya. Tapi sudah muncul Undang-Undang Pokok Pendidikan nomor 4 tahun 50. Jadi ini sebagai payung legal bidang pendidikan di Indonesia. Ada payung hukumnya lah gitu. Jadi implikasi atau dampak dari Undang-Undang Pokok Pendidikan nomor 4 tahun 50 ini, pendidikan dibagi atas pendidikan kemasyarakatan. Karena pada saat sebelum merdeka itu yang bisa menikmati layanan pendidikan itu tidak seluruh masyarakat. Sekarang pendidikan itu harus ke masyarakat ya. Setelah itu pendidikan agama. Jadi yang masyarakat yang sudah dididik itu ya harus punya agama. Dan karena pemerintah saat itu belum bisa ya membuat sarana prasarana untuk pendidikan, sehingga yang perusahaan partikelir atau sekarang itu swasta namanya, itu dikasih kesempatan. Nah, selanjutnya di era demokrasi terpimpin 59 sampai 66 ini sudah status kementerian ini banyak sekali yang ngurus tentang pendidikan gitu ya. Jadi ada Menteri Muda bidang sosial kulturil, ada Menteri Muda PP dan K, Menteri Muda urusan pengerahan tenaga rakyat. Ini banyak sekali. Jadi ternyata pendidikan itu penting ternyata gitu, sehingga banyak kementerian yang ngurusin. Lebih dari 2 kementerian. Nah, berarti kan ruwet ya pendidikan, jadi permasalahannya ruwet. Nah, setelah itu masuklah zaman Orde Baru 66 sampai 98. Nah, ini kebijakannya banyak ya di Orde Baru karena kan 32 tahun nih. Itu pertama supaya stabilitas ya nasional Indonesia ini mencapai tahap yang kondusif dan juga keamanan ya dan pembangunan, maka P4 itu diberikan ya di jenjang pendidikan. Jadi kalau mungkin Anda tidak dapat itu ya. Jadi kalau masuk perguruan tinggi itu harus ikut penataran P4. Nah, mau masuk apa aja harus punya license, punya sertifikat telah mengikuti penataran P4. Itu ada yang versi 1 bulan, versi 7 hari sampai macam-macam. Terus kehidupan kampus ya, karena mahasiswa juga bisa godain rezim. Jadi normalisasi kehidupan kampus ini, NKK ini diatur. Jadi kehidupan kampus, jadi orang yang hidup di kampus, dulu tuh mahasiswa hidupnya di kampus. Jadi kehidupan kampus, jadi kampus itu kalau malam seharusnya kan tidak ada
perkuliahan ya, tapi ternyata kampus itu kalau malam ada mahasiswanya gitu. Ya dia makan di situ, mandi di situ, ya pokoknya hidup di kampus ya. Ada mahasiswa abadi dan sebagainya. Jadi kehidupan kampus itu dinormalisasikan. Jadi normalisasi kehidupan kampus, dan supaya energinya itu tidak hanya di kampus, nggodain dosennya ya, itu energinya disalurkan ke kuliah kerja nyata. Yuk punya mainan di wilayah binaan 1 bulan, 6 bulan di remote area gitu bagi mahasiswa. Jadi kalau perguruan tinggi itu ya di kampusnya dinormalisasikan ya. Terus kalau yang masih pengen keluar ya KKN gitu. Kalau sekarang KKN sudah mulai wajib ya. Wajib separuh atau full ya. Anda mungkin ada yang tidak ikut atau tidak mau ikut KKN. Nah, untuk yang sekolah di bawahnya kampus juga digodain juga. Sebelum kampus kan sekolah menengah ya. Sekolah menengah itu diajarkan ya, organisasi. Jadi siswa itu supaya nggak godain gurunya juga dikasih energi mainan gitu ya, namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, setelah itu zaman Orde Baru itu ada SD Impres, sekolah pembangunan dan sekolah Impres. Jadi ada SD Impres ya. Anda akan pernah melihat ya bekas-bekas SD Impres ini di daerah-daerah yang 3T atau 5T itu ada sekolah dasar Impres, SD Impres 01, 02 ya, bangunannya seperti itu, hanya satu gedung isinya 2 rombel ya. 2 rombel itu ya untuk bukan 2 rombel, 2 kelas itu, satu kelas untuk kelas 1 sampai kelas 6 jadi bagi-bagi. Kelas 1-nya 2 orang, kelas 2-nya 4 ya, sampai kelas 6 ya, gurunya 1. Ya bukan guru 1 kelas 1, ini gurunya 1 untuk sampai 6 kelas, untuk 6 jenjang zaman itu ya. Sampai supaya Indonesia itu berbahasa Indonesia, masyarakat waktu itu kan multikultural ya, multibudaya, dan bahasanya kalau mengumpat itu pakai bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga supaya mereka bahasanya sama, di Orde Baru itu lembaga bahasa yang ada kalau di belakang kantin Blok M itu ya, itu ada lembaga bahasa. Itu menerbitkan ya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, nama EYD. Terus pemberlakuan kurikulum 68 tentang pembinaan jiwa Pancasila, kurikulum tahun 75, proses pengembangan sistem interaksional atau satuan pembelajaran, kurikulum 84. Ya, kurikulum 84 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 75. Nah, kurikulum itu 84 itu adalah CBSA. Kalau dulu saya pernah dengar plesetannya, catat buku sampai habis. Kalau yang sebenarnya kan cara belajar siswa aktif, yang belajar itu siswanya. Jadi gurunya nggak belajar ya. Sampai kurikulum 94 yang berorientasi pada tujuan dan proses. Ini ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di era Orde Baru ini tanggung jawab terkait dengan pendidikan itu tidak hanya satu departemen ya. Semua departemen itu ada sekolahnya, sekolah kedinasan. Jadi departemen misalnya Kementerian Pertahanan tuh punya Akademi Angkatan Laut ya, Akabri gitu. Departemen Perhubungan itu ada akademi apa, pokoknya semua kementerian agama punya, pokoknya semua departemen atau semua kementerian punya mainannya yaitu pendidikan. Jadi nanti bingung ya,
lulusan apa gitu. Saya lulusan dari misalnya sekolah sekolah yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri. Wah, itu setara setara sekolah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan tuh setara apa, bingung, nah gitu. Jadi sekolah kedinasan itu ya sudah ndak karu-karuan itu koordinasinya. Jadi koordinasi langsung di bawah departemennya. Nah, setelah itu di era Orde Baru juga dibuatlah sistem evaluasi, jadi Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Jadi waktu Orde Baru itu pekan Eptanas itu semua seluruh Indonesia itu SD, SMP, SMA, dan sederajat itu semuanya ujian. Soalnya ya yang buat juga dari kementerian, ya kementerian nanti turun ke provinsi ke kota, kabupaten, waduh ruwet pokoknya. Terus untuk masuk ke perguruan tinggi itu di Orde Baru itu ada lewat 2 jalur. Jalur pertama itu penelusuran minat dan bakat, namanya PMDK. Jadi pakai raport ya, pakai raport. Rapotnya ya supaya sekolahnya itu banyak masuk ke perguruan tinggi, ya nilai dibagusin, nah gitu, itu PMDK. Biasanya seperti itu nanti kalau yang benar itu sampai selamat ya, sampai lulus selamat, bisa lulus selamat. Tapi yang hanya dinaikkan nilainya supaya bisa masuk PMDK itu semester 1 sudah rontok. Nah, kalau PMDK enggak masuk itu ada ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN. Wah, itu ada jokinya ya, nanti ada bimbingan belajar. Saat itu banyak bimbingan belajar untuk manusia yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Waduh, ada joki dan sebagainya. Nah, jadi itu semua ruwet ya, dianggap ruwet oleh rezim yang setelahnya. Jadi di 98 sampai sekarang ini era reformasi. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen sehingga muncullah Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Jadi pemerintah itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga yang menyelenggarakan pendidikan itu bukan mutlak dari pemerintah pusat gitu. Daerah juga harus, sehingga nanti sistem APBN-nya itu dipecah lagi jadi APBD gitu. Jadi pakai konsep desentralisasi dan otonomi. Jadi kebijakan pendidikan diberikan kepada Pemprov ya. Jadi mau kabupaten kota ya, dan seterusnya. Jadi nanti muncullah Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Jadi di Undang-Undang 20 tahun 2003 itu memutuskan bahwa pengembangan kurikulum, jadi kurikulum itu wewenang dan tanggung jawabnya pemerintah daerah. Coba, pemerintah pusat itu tidak mengembangkan kurikulum. Jadi kurikulum dari pemerintah pusat itu hanya kerangkanya, yang mengembangkan daerah. Waduh, kayak apa coba? Sehingga daerah-daerah itu nanti akhirnya kurikulum berbeda-beda muatannya, di muatan isinya ya, standar isinya. Dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas ini kemudian diikuti Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi guru dan dosen itu diatur. Guru adalah, dosen adalah, yang disebut guru adalah, yang disebut dosen adalah, wah semua diatur di sini. Nah gitu ya. Turunannya ya PP 78 tahun 2008 tentang guru, PP 19 tahun 2017 tentang guru, dan PP 237 tahun 2009 tentang dosen. Jadi ini banyak peraturan pemerintah. Jadi dari turun ya, dari undang-undang. Undang-undang itu kan tidak teknis ya. Teknisnya di PP ya, PP. Setelah itu nanti ada permen, peraturan pemerintah, permen, peraturan
menteri dan terus sampai petunjuk dan pelaksanaan. Nah, reformasi dalam bidang pendidikan ini adanya pengakuan profesi pendidik melalui sertifikasi guru dan dosen. Jadi guru tuh punya sertifikat pendidik, dosen juga gitu. Jadi kalau belum punya ya belum boleh ngajar gitu. Itu ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi karena banyak sekali dari SD, SMP, SMA, SMK sederajat MA ya. Nanti ada perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang kurikulum pengembangan muatannya itu dikelola atau dikembangkan oleh pemerintahan daerah, sehingga akibatnya setiap provinsi itu mempunyai perbedaan ya, perbedaan standarnya gitu. Sehingga tahun 2005 itu pemerintah membuat acuan untuk membuat standar pendidikan nasional, ini SNP. Jadi PP 19 tahun 2005 diubah menjadi PP 13 ya. Terus direvisi lagi jadi PP 57 tahun 2021. Jadi standar ya, standar mau nasional maupun internasional ini dari kurikulumnya distandarkan. Kalau mau buat menilai penilaian siswa peserta didik itu distandarkan. Peserta didiknya juga distandarkan, gurunya harus standar, dosennya, tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan sampai pengelolaannya dibikin standar. Jadi ada standarnya supaya memenuhi SNP gitu ya. Jadi kan di era itu mulailah disebut adanya standar ya. Sebelumnya enggak standar ya. Jadi kalau nilai 80 di matematika SMP negeri, lulus SMP negeri 1 di Kota Malang, nilai matematika 80, terus dibandingkan dengan nilai 60-nya matematika SMP 1 Jogja yang nilai matematikanya 75 dan SMP 1 di Bali nilainya 60, itu berbeda gitu ya, berbeda kemampuannya. Wong sama-sama nilai 80 aja bisa berbeda, sehingga perlu distandarkan. Nah, jadi akhirnya Kementerian Pendidikan yang menaungi ini ya, Kemenristekdikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi, ini membuat standar pendidikan SNP di pendidikan dasar menengah. Jadi ada ngelolanya itu harus standar ya. Mengelolanya itu ada permennya ya, peraturan menteri. Ini kan diturunkan dari undang-undang, peraturan pemerintah PP, setelah itu permen. Jadi undang-undang, PP, peraturan pemerintah, dan setelah itu menterinya yang ngatur, namanya Permendiknas ya. Nah, ini tentang standar pengelolaan. Terus kalau lulusannya juga diatur oleh Permendiknas 23 2006 tentang KTSP tahun 2016 nomor 60 tentang SKL, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar menengah. Isi dari kurikulum itu ada Permendiknasnya. Ya, bukan Permendikbud, tapi Permendiknas. Jadi peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2013 jadi Permendikbud. Nah, proses pendidikan itu juga ada permennya. Cara menilai hasil belajar juga ada permennya. Pendidik, guru, dan tenaga pendidik itu tendik itu juga permennya, Masya Allah, sebegitu banyak permennya. Terus sarpras, sarana prasarana, disebut sekolah itu disebut untuk sarana prasarana itu harus ada ruangan kelas, itu harus mempunyai mempunyai luas untuk satu siswa itu 1 kali 3 meter. Jadi kalau siswanya 32 orang,
32 orang kali 3 meter. Nah, itu seperti itu standarnya. Jadi kalau jumlahnya sekian, berarti tendiknya harus sekian, gurunya harus sekian, ruang kelasnya harus sekian, itu ada persamaannya. Dan itu sarpras. Listriknya, airnya, udaranya, dan sebagainya. Terus pembiayaannya juga sama, sehingga biayanya sama, tidak ada uang uang untuk sekolah itu berbeda-beda. Sehingga untuk pendidikan sampai 12 tahun atau 9 tahun itu waktu itu ya. Jadi di zaman Orba, kampus itu kehidupannya dinormalisasikan, jadi normalisasi kehidupan kampus. Sekarang di zaman reformasi diberi kebebasan akademik, undang-undang, ada undang-undangnya itu, Undang-Undang Nomor 12 tentang pendidikan tinggi. Tapi dampaknya ya perguruan tinggi negeri ini karena pemerintah Indonesia sudah tidak punya uang, kalau sekolah kan disuruh jadi sekolah BULD ya, BLUD ya, Badan Layanan Usaha Daerah. Kalau perguruan tinggi negeri itu pertama Satker, Satuan Kerja di bawah Kementerian atau Departemen. Nanti setelah jadi Satker jadi Badan Layanan Umum atau PLU. Ini kalau UNJ sekarang sudah menjadi PTN PLU. Nanti UNJ akan berubah entah kapan, menunggu turun SK dari Presiden. Itu UNJ berubah dari PTN BLU menjadi PTN pakai BH, PTN BH. Gitu. Jadi yang diberikan oleh negara ke UNJ saat UNJ menjadi PTN BH ya hanya gaji untuk karyawannya saja, sedangkan proses pembelajaran, biaya-biaya yang diperlukan itu ya cari sendiri dari UKT-nya atau dari usaha-usaha lain yang dimiliki oleh aset dari UNJ. Ya karena negara sudah tidak ada anggarannya gitu. Jadi sekarang Anda bisa lihat ya, misalnya kampus IPB di Bogor itu kan ada mall. Ya seperti itulah ya. Nah, sekarang kita lihat kebijakan kurikulum di Indonesia. Coba tahun 47 ya. Ini kurikulum rencana pembelajaran 47. Ini kurikulum pertama. 54 RP rencana pembelajaran 54, 68 kurikulum 68. Ini isinya ya. Tinggal dibaca sendiri. Kurikulum 75, kurikulum 84, kurikulum 94. Terus setelah itu kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Anda lulus kapan ya? Lihat di sini nanti. 2008 KTSP 2006. Terus berubah menjadi kurikulum 2013. Dan seterusnya itu. Nanti sampai sekarang ini kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Merdeka belajar kampus merdeka. Jadi kalau sekarang kurikulum yang di SD, SMP, SMA sederajat itu ya kurikulum merdeka. Ya, pecahan dari kurikulum 2013. Nah, sekarang jalur jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Kita lihat ya, jenis jalur dan jenjang pendidikan. Ini ada gambarnya ya. Jadi ini kita lihat sebelah kiri adalah usia sekolah dari usia 5 tahun ya. 5 atau 6 tahun itu seharusnya prasekolah. Sebelum sekolah itu seharusnya Anda masuk PAUD ya. Ini usia 5 dan 6 tahun itu prasekolah. Ini pasti pendidikan umum ya. Nah, di sini ini pendidikan formalnya adalah PAUD, pendidikan anak usia dini, atau TK atau RA ya, itu ya. Nah, ininya pendidikan normal ini kan pendidikan formal ya. Jadi kalau Anda pernah masuk TK, berarti Anda pernah mengikuti pendidikan formal sebelum masuk sekolah. Ini non formalnya adalah
kelompok bermain, tempat penitipan ya gitu. Di saham ini kelompok pendidikan keluarga, jadi di keluarga. Paling tidak Anda pernah mengikuti walaupun setahun ya, paling minimal ya. Kalau mau 2 tahun lebih baik lagi. Nah, setelah usia 7 sampai 15 tahun ini pendidikan umum ya. Ini udah masuk ke pendidikan dasar. Usia 7 tahun itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pendidikan dasar. Ini sampai 9, jadi pakai sampai SMP ya. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 6 SD ini adalah pendidikan dasar, itu sekolah dasar atau MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ini pendidikan formalnya. Ini SKKNI-nya, KKNI-nya level KKNI-nya level 1. Untuk yang non formalnya itu ada PKBM ya. Ini kejar paket A. Jadi kalau Anda yang tidak lulus, belum pernah sekolah SD, usia sudah misalnya 27 tahun ya, pakai non formalnya kejar paket A gitu ya. Nah, begitu lulus SD usia 13 itu kelas 8, 9, 10 itu masuk masih pendidikan dasar tapi sudah masuk SMP atau MTS, Madrasah Tsanawiyah. Ini masuk KKN-nya 1. Ini paket B ya, paket B. Paket B itu penyetaraan untuk SMP. Nah, masuklah pendidikan menengah ya. Kelas SMA, jadi kelas 10. Kelas 10, 11, 12 pendidikan menengah. Ini untuk formalnya ada 2 ya. Untuk sudah masuk pendidikan menengah itu pecah 2. Ini jenjang akademik, ini profesi atau vokasi. Kalau Anda masuk SMA, berarti Anda masuk pendidikan akademik. Seharusnya kalau Anda masuk SMA, itu nanti setelah lulus SMA itu masuk program sarjana. S1, S2, S3 gitu ya. Tapi kalau Anda masuk SMK atau MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, seharusnya itu tidak masuk ke sarjana S1, tapi masuk diploma. Diploma 1, 2, 3, 4, setelah itu mengambil profesi, spesialis 1, spesialis 2. Ini namanya vokasi. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak ya. Yang dulunya SMA masuk politeknik gitu. Sedangkan yang kemarin masuk SMK masuk perguruan tinggi. Enggak jelas, enggak karu-karuan. Seharusnya komitmen ya. Kalau saat pendidikan menengah itu masuk SMA, seharusnya ya masuk sarjana. Program sarjana S1, kalau punya waktu dan uang ya dan kondisi memungkinkan lanjut ambil S2. Kalau S2 bagus ambil S3. Udah habis ya. Enggak jadi profesor ya enggak wong hanya ngambil, kalau profesor itu kan harus mengajar. Tapi kalau masuknya di SMK setelah lulus kelas 12 lulus atau yang ada SMK yang 4 tahun, ini bisa masuk diploma 1. Setelah itu sudah nganggur ya. Ini kalau diploma 1 ini kalau hanya SMK atau MA atau SMA atau SMK saja lulus itu KKNI-nya level 2. Tapi kalau hanya lulusan diploma 1 itu jadi KKNI-nya level 3. Kalau ngambil diploma 2 tahun, tapi saya 3 tahun Pak, ya kan mungkin tugas akhirnya lama ya. Jadi pokoknya diploma 2 ini lulusannya KKNI 4. Kalau diploma 3 tahun 5. Kalau diploma 4 tahun 6. Jadi kalau Anda lulus program sarjana S1 itu sudah 6 KKNI-nya. Nah, kalau Anda lulus S1 ngambil magister S2 2 tahun atau 3 tahun, ini bisa 7, bisa 8. Tapi kalau lulusan D4 atau ngambil lulusan dari SMK ngambil diploma 1 atau diploma 3 atau diploma 4 terus ngambil profesi itu KKNI-nya 7. Kalau ngambil spesialis 1 atau magister terapan, kan ada magister terapan itu ya, itu 8
Kalau doktor terapan itu 9, sama dengan program doktor. Itu untuk yang pendidikan formalnya ya, dibagi 2, akademik dan, vokasi atau profesional. Nah, ini non formalnya ya kursus ya, kalau segini ini kursus. Kalau ada teman-teman saudara kita yang tidak lulus SMK atau SMA, terus harus bekerja mempunyai ijazah SMA atau SMK, pakai paket, PKBM, kejar paket C, ya, ini bisa. Nggak diakui juga, ya diakui juga. Sekolahnya tiap Sabtu Minggu, Pak, ya nggak ada masalah, gitu ya. Ini kursus ya, kursus semua. Ini level KKNI, ya. Anda cari tahu level KKNI itu apa, gitu. Nah ini sistem kerangkanya seperti itu. Nah, jalur pendidikan itu ya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada formal, ada informal, dan ada non formal. Kalau yang formal ini jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang ya di sekolah ya, dengan persyaratan tertentu sesuai aturan tadi ya, permen ya. Kalau non formal itu pendidikan yang diselenggarakan di luar lingkungan pendidikan formal, tapi ada sistem pelaksanaan berjenjang. Kalau non formal ya mengacu langsung ke pelatihan-pelatihan yang keterampilan yang spesifik gitu. Nah, seterusnya bisa lihat sendiri. Jenjang jenis pendidikan dan seterusnya bisa lihat ya. Nah, ini tren ya. Tren kebijakan atau basis dan tren kebijakan pendidikan di Indonesia itu yang pertama, pendidikan di Indonesia ini harus multikultural ya sebagai basis kebijakan pendidikan. Karena Indonesia ini kan banyak etnis ya, banyak kultur, budaya ya, ras, agama juga banyak, sehingga pendidikannya harus multikultural, pendekatannya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah pembelajaran yang diberikan di era sekarang ini mengacu ke bagaimana supaya lulusan itu, Anda nanti kalau lulus itu mempunyai keterampilan yang diperlukan oleh manusia-manusia di abad 21. Anda bisa lihat ya, ada 16 kemampuan abad 21. Jadi kalau Anda mau sukses terjun di masyarakat di abad 21, Anda harus mempunyai 16 kemampuan. Pertama apa? Anda harus bisa berpikir kritis ya. Mempunyai kemampuan kreativitasnya tinggi. Dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Terus dapat berkomunikasi dengan siapapun. Ya, kalau datang ke kantor satpamnya disapa. Terus bagian humasnya sampai pimpinan. Jadi dari OB sampai pimpinan Anda bisa berkomunikasi. Terus mempunyai kemampuan mencari informasi, literasi ya. Sebenarnya literasinya itu dapat mengetahui sesuatu pengetahuan yang belum tahu. Jadi literasinya baik. Mampu mengolah angka, angka-angka diolah ya. Anda pasti paham mengolah angka. Dapat mengelola keuangan pribadi, ya, memanage keuangan sendiri. Kemampuan mencari literasi media, literasi teknologi, fleksibel, mempunyai jiwa pemimpin, ya, mempunyai inisiatif, produktivitasnya dikendalikan, ya, ketahanan diri, ya, mampu menyesuaikan diri, dan kemampuan bersosial. Nah ini keterampilan abad 21.
Ya jangan semua lah ya, minimal 50% gitu ya, Anda punya udah bagus gitu ya. Jadi nanti akhirnya supaya Anda itu mempunyai 16 keterampilan yang disyaratkan di abad 21 sehingga mata kuliah atau mata pelajaran yang Anda ikuti itu secara hidden curriculum ya, ini pembelajaran pembelajaran yang Anda ikuti itu dapat meningkatkan itu semua. Jadi meningkatkan, keterampilan inovasi. Jadi dapat menguasai pengetahuan, ya, mempunyai keterampilan yang beragam, dapat, melakukan inovasi. Jadi, kalau ada masalah itu bisa berpikir kritis untuk mencari solusi ya, komunikasi dan kolaborasi, creativity, dan seterusnya gitu ya. Dan yang, saat ini, kurikulum yang paling akhir ya, dari material pembelajaran ini dibuat adalah kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk di perguruan tinggi ya, MBKM. Itu yang tren paling baru dari kebijakan pendidikan di Indonesia. Entah nanti kalau Bapak Prabowo itu jadi presiden, apakah kan belum dilantik ya, apakah ini akan diteruskan atau seperti apa kan kita akan lihat ya. Jadi kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah respon dari kecepatan perkembangan teknologi ya. Jadi revolusi industri 4.0 ya, terus pembelajaran abad 21. Ini dibuatlah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di SMK, MA, MK itu kurikulum merdeka. Ya, yang merdeka siapa? Yang ya merdeka ya yang belajar. Gitu ya. Jadi mahasiswa ya, ini diharapkan pada saat nanti lulus ini dapat ya, dapat melihat fenomena ya, kenyataannya seperti apa nanti sehingga bisa berbaur ya. Kalau Anda, saya sudah pernah sampaikan ya, kalau Anda lulus misalnya jadwalnya 2003, ini sekarang 2024 ya, 2027, kira-kira di 2027 tuh keterampilan apa yang harus diperlukan gitu. Nah sekarang Anda harus menguasai keterampilan tersebut supaya bisa survive gitu ya. Jadi MBKM ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa maksimal 3 semester untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya. 1 semester mengambil mata kuliah di luar prodi, di luar fakultas. 1 semester di luar UNJ, 1 semester bekerja atau KKN atau melakukan kegiatan MBKM di luar UNJ, itu ada banyak, itu selama 1 semester. Nah gitu ya, bisa inline atau berbeda. Jadi program MBKM itu ada 9 kalau nggak salah ya. Jadi mengikuti pertukaran mahasiswa gitu ya. Dengan siapa ya? Dengan mau siapa ya. Pertukaran mahasiswa dengan UPI, dengan ITB, dengan UI, dengan Unibrau, dengan Unpad, dengan UNP, UNG, ya, dengan perguruan tinggi di luar Indonesia. Magang ya, magang selama 1 semester, magang selama 4 bulan di PT KAI misalnya. Terus Anda mengajar selama 1 semester di satuan pendidikan yang 3T ya. Anda melakukan riset bersama dosen Anda di suatu perusahaan. Anda melakukan proyek kemanusiaan, misalnya ada bencana alam di mana 1 bulan di Merapi itu bisa. Anda membuat kegiatan wirausaha kampus juga bisa. Melakukan studi atau proyek independen, membangun desa, KKN tematik dan seterusnya itu bisa. Tergantung ya,
pokoknya tiga semester. Nah ini ya, ini MBKM-nya ya, Anda bisa lihat 8 ya, tukaran, magang, asisten pengajar, riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa atau KKN. Nah ini ada lagi mitigasi bencana. Jadi Indonesia itu kan ada di cincin ya, cincin api. Jadi warga negara Indonesia itu seharusnya sudah paham kalau di bawah kakinya itu ada potensi bencana. Jadi kalau Anda tinggal di suatu area yang berpotensi ada bencana, seharusnya Anda sudah tahu ya, sudah tahu dan bukan hanya tahu tapi sudah bisa keluar dari masalah itu gitu. Itu namanya pendidikan kebencanaan. Bagaimana makanya kalau di negara yang suka terjadi bencana itu dari kecil sudah diajarkan, kalau ini bunyi ya berarti Anda harus menuju tempat kumpul dengan menggunakan APD. Ya kalau di Indonesia kelihatannya belum semua ya melakukan simulasi seperti itu. Dan seterusnya seperti. Jadi sampai di sini saya kira tatap muka yang secara online ini secara asinkronis sudah saya sampaikan, tinggal Anda membaca sendiri, mengerjakan tugas ya. Sudah oleh tim LMS UNJ sudah dengan sangat baik, sudah lebih baik dibanding semester yang sebelumnya ya. Semester sebelumnya ini belum ada ya, ini sudah lebih baik. Jadi tatap muka mata kuliah wawasan pendidikan bab 8 saya anggap sudah disampaikan ya, Anda tinggal mengerjakan penugasan 8. Sampai di sini kita ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.